Aku baru aja spill portfolio aku di Instagram dan komennya tuh lucu-lucu dari yang bilang, wah ternyata sama ya, ada saham nyangkutnya nih. Kenapa nggak average down? Ada juga yang terkagum-kagum dengan beberapa saham aku yang naiknya tinggi banget. Emang kayak gimana sih portfolio saham aku? Dan kenapa aku pilih saham-saham tersebut? Dan kenapa meskipun ada yang kelihatannya rugi, tapi sebenarnya itu masih cuan banget. Kok bisa? Just langsung disimak ya. Nah, sebelum aku lanjutin bahas tentang saham-saham yang ada di portfolio aku yang bikin heboh netizen di IG, langsung aja subscribe channel ini biar kamu makin paham tentang trading dan investasi saham, dan ke depan aku juga akan bahas tentang crypto trading, forex trading, dan sebagainya. Jangan lupa juga share ke teman-temanmu ya. Aku juga mau kasih disclaimer bahwa sharing aku hari ini tentang portfolio saham aku ini bukan merupakan rekomendasi saham, karena saham aku tuh aku udah beli like quite a while ago dan mesti butuh analisis yang real time kalau kamu mau beli saham yang baru. Jadi langsung aja disimak edukasinya gimana, tips-tipsnya gimana sih, kenapa aku bisa sampai portfolioku kayak gitu. Nah, ini nih portfolio aku, salah satu portfolio yang aku miliki. Ada lagi sih yang lain, tapi aku baru pengen share yang satu ini. Mungkin yang lain aku share di lain waktu ya. Jadi sebenarnya aku tuh nggak begitu suka untuk sharing-sharing portfolio. Kenapa? Karena buat orang yang nggak pernah ngerti saham, nggak pernah masuk di saham, mungkin mereka akan jadi overwhelmed gitu. Tapi ya intinya aku nggak suka aja pamer atau flexing. Tapi tadi setelah saya berdiskusi dengan teman saya dan juga salah satu pialang saya, mereka encourage saya untuk share ini supaya bisa mengedukasi juga gitu. Sebenarnya aku udah pernah share tentang sebagian dari isi portfolioku ini secara kontinu di Invest, dan tentang PTBA aku juga udah pernah share, tapi ternyata banyak yang masih bertanya-tanya gitu. Ada yang penasaran dengan saham-saham big banks aku yang cuan banyak, ada yang penasaran dengan kenapa sih PTBA aku nyangkut 30% kok nggak dijual, di average down nggak sih? Yuk langsung aja kita simak ya. Di balik keindahan portfolio aku yang saham-saham banking, salah satunya BMRI aku tuh naik sekitaran 96%-an, ini ada satu saham yang menarik perhatian netizen, yaitu PTBA, minusnya tuh 30%. Kok nggak di average down sih? Banyak yang nanya gitu. Dan yang lucu, ada beberapa komen tuh yang merasa seneng karena kayak dapat temen gitu. Bilang, wah seneng ada temennya nyangkut, lega PTBA kita sama, ada yang bilang gitu tuh. Terus kemudian ada juga yang nangis, ada juga yang menghibur diri, katanya nggak apa-apa, kemarin turun, hari ini naik dikit, semangat untuk ngehold. By the way, investasi itu bukan cuma modal semangat doang sih. Nah, aku sebenarnya udah pernah share tentang ini, tapi aku pengen share lagi. PTBA itu aku beli ketika dia tuh mau bagi dividen. Dan waktu itu setelah aku hitung-hitung dibandingkan dengan harga saham saat itu, kalau nggak salah sekitar pertengahan tahun 2023, ternyata returnnya 28% dibandingkan dengan uang yang aku keluarin untuk aku beli saham tersebut di harga tersebut gitu. Jadi bahasa sahamnya tuh dividen yieldnya tuh 28%. Dan aku tahu udah terantisipasi, teman-teman yang ngikutin aku dari dulu pasti juga udah ngerti banget ya, bahwa kalau kita beli satu saham yang dividennya tinggi atau yang habis bagi dividen itu pasti turun. Turunnya seberapa dahsyat itu biasanya tergantung juga dengan dividen yieldnya tuh berapa persen. Jadi kalau dividen yieldnya 8%, most likely turunnya 10%-an. Dibuletin. Jadi kalau waktu itu dividen yield 27-28%, maka turunnya tuh sekitaran 30% dan itu sudah terantisipasi. Dan memang benar setelah itu turun 30% sampai 40%. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu dulu buat teman-teman semuanya bahwa PTBA ini bukan nyangkut. Memang sudah anticipated. Definisi dari nyangkut adalah beli satu saham, kemudian tidak terantisipasi kerugiannya, dan rugi di atas 20%. Itu definisinya nyangkut. Tapi di sini udah terantisipasi semuanya dan memang udah tahu dia mau turun. Pertanyaannya, kenapa udah tahu PTBA ini bakalan turun sampai 30% kok masih dibeli? Mindsetnya gimana? Strateginya, alasannya gimana sih? Waktu itu aku cuman mikir kayak strategi bisnis aja sebenarnya. Jadi kalau kita punya duit, duit kita tuh ada duit nganggur, oh taruhlah di bank.
atau taruhlah di SBN atau di FR dan instrumen lain yang cenderung rendah risiko, itu dapat percentage keuntungannya tuh berapa sih dari kupon atau dari bunga? Itu rata-rata setinggi-tingginya saat video ini dibuat ya, itu sekitaran 6-7%. Ada yang sampai 8%, tapi jarang banget ya. Jarang banget dan masih kena pajak juga gitu. Nah, sehingga waktu itu saya mengambil satu kesimpulan bahwa ketika PTBA ini diuntungkan, penjualannya harga batu bara naik tinggi dari perang Rusia-Ukraina, itu adalah momen yang sangat langka sekali, jarang, dan harga batu bara naik kencang, sehingga perusahaan tuh untungnya gede. Sebenarnya nggak cuma PTBA doang, waktu itu tuh ada ITMG dan perusahaan-perusahaan batubara lain yang sempat meraup untung dari sentimen tersebut gitu dan bagi dividen gede-gedean. Waktu itu sebenarnya saya ngincer ITMG tapi telat ya. Akhirnya aku dapat di PTBA. Singkat cerita, akhirnya aku memutuskan, aku udah nungguin wah ini kalau PTBA sampai ada pengumuman dividen, aku masuk. Kalau belum ada pengumuman dividen, aku nggak mau itu. Jadi aku beli waktu itu udah agak-agak naik sebenarnya, jadi bukan best price, tapi lumayan dapat 28%. Aku anggap itu seperti kalau aku taruh duit di deposito. Terus, kenapa berani beli padahal tahu harga sahamnya mau turun? Karena saya tahu historinya emiten-emiten batubara termasuk PTBA ini mereka tuh rajin bagi dividen. Nah, di tahun berikutnya harga batu bara tuh normalize dong, turun dong, ya. Namanya juga normalisasi, normalize, nggak lagi naik tinggi gitu. Nah, kira-kira masih bakalan bagi dividen nggak sih PTBA ini ngelihat dari historinya sih? Kemungkinan besar masih akan bagi dividen di tahun 2024 ini. Meskipun dividennya pastinya tidak sebesar tahun 2023. Karena salesnya di 2022 dan 2023 itu juga udah beda banget gitu. Nah, berapa sih dividen expected di 2024 ini? Ya, kita semua nggak tahu ya. Itu tergantung dengan kebaikan hatinya perusahaan. Ngomong jeleknya lah, sejelek-jeleknya. Dapat dividen 7% atau 8% atau 9%, single digit lah ya. Kira-kira, atau mungkin 6% atau 5%. Saya masih merasa oke, masih merasa untung. Kenapa? Ya karena sebelumnya dapat 28%. Terus pertanyaannya adalah, kapan saya mau jual ini, PTBA-nya? Pengennya sih ya, pengennya nanti kalau aku udah BEP dari dividen. Jadi misalkan aku dapat dividen tiap tahun, aku untung, dan keuntunganku itu sama atau paling tidak mendekati nominal dari uang yang aku udah gunakan untuk beli ya saham PTBA ini. Terus pertanyaannya, kalau misalkan udah BEP dari dividen tapi harga sahamnya masih di bawah gimana? Ya tinggal ditunggu aja. Nanti dia bagi dividen lagi, kita bisa cuan lagi. Atau aku akan jual kalau harga sahamnya rally melebihi harga yang aku beli, jadi aku dapat keuntungan bukan dari dividen lagi, tapi aku dapat keuntungan dari capital gain. Jadi ngerti ya di sini PTBA itu dividen investing tujuannya bukan untuk capital gain investing. Jadi kalau kamu nggak ngerti kenapa kamu beli PTBA atau saham apapun dan turun, itu jangan disama-samain gitu. Jadi jangan disamain kayak PTBA aku gitu. Jadi pembelian saham PTBA ini memang sudah terencana. Bahkan sudah terantisipasi dia bakalan mau jatuh sampai berapa. Pertanyaan kedua, kok nggak average down sih? Pertanyaan saya balik, kenapa harus average down? Average down tuh mindset yang nggak bagus banget. Ketika kamu rugi, kamu mikir average down, sebenarnya tuh kamu loses to average loses. Udah rugi, makin rugi lagi, gitu loh. Nah, ini di luar konteks PTBA ya. Kalau kamu punya satu saham yang rugi, terus gimana caranya recover dari kerugian itu? Sebenarnya dengan menganalisis secara objektif saham tersebut, si saham yang rugi itu, dan juga saham yang lainnya. Kalau ternyata saham yang lain lebih potensial secara fundamental dan teknikal, ya kenapa nggak masuk di saham yang lain? Kenapa harus mempertahankan average down di saham tersebut? Nah, kalau dalam konteks PTBA ini, kenapa aku nggak average down? Menjawab pertanyaan kalian, kenapa aku nggak beli lagi? Ya karena reasonnya dividen 28% itu. Karena PTBA-nya udah bagi dividen 28% dan selesai. Gitu loh. Aku udah alokasiin aset dari awal bahwa uang dinginku segini. Yang bakalan aku biarin diemin sampai bertahun-tahun ya segini. Kalau sampai dia jatuh 30%, aku siapnya segini. Nah, kita mesti punya rules, kita mesti punya aturan di awal portfolio design itu yang saya ajarkan di Mvest. Jadi,
pelajari, yang ini tuh pelajarinya tuh di MFast Start, basicnya MFast. Bisa kunjungi URL ini dan barcode ini ya, dan cek jadwal terdekat di situ. Jadi kalau kamu ada saham PTBA minus di portfolio kamu, atau saham apapun minus di portfolio kamu, jangan menghibur diri dengan melihat portfolio orang lain, wah sama ya, atau sama jeleknya, atau lebih jelek daripada portfolio aku nih gitu. Jadi nggak objektif, meskipun aku tahu sih rasanya itu menghibur gitu. Cuman you have to understand alasan apa dibalik setiap pengambilan keputusan investasi. Nah, terus kalau Astra International gimana nih sama Sido muncul? Dividen investing juga nggak sih? Nggak, jawabannya. Nah, kalau ASII sama Sido ini sebenarnya aku lagi sedang mencoba-coba untuk value investing nih. Tapi memang size-nya di portfolio aku tidak sebesar saham-saham Big Bang sih yang aku udah cuan banyak itu ya. Jadi memang di sini strategi diversifikasinya tuh pakai strategi portfolio design yang aku ada ajarin di MVest. Terlepas dari sentimen-sentimen negatif yang sekarang lagi menerpa Astra dan juga Sido muncul. Sekarang kan Sido lagi agak-agak slow down ya karena harga beras naik, orang-orang lagi fokusnya tuh memenuhi kebutuhan hidup yang utama, beli beras dulu instead of kebutuhan consumer goods yang lainnya. Astra International selengkapnya sebenarnya aku ada bahas di YouTube di sini nih gitu. Jadi ada beberapa sentimen negatif saat ini, tapi aku mencoba untuk value investing dan aku mau kasih disclaimer juga teman-teman, aku saranin kamu tuh benar-benar belajar. Kenapa? Karena kamu nggak bisa sekedar ikut-ikutan value investing. Oh, Pak Lo beli ini, Ellen beli ini. Wah, Ellen kok portfolionya yang value investing dulu cuan ya. Mau ikutlah, Ellen dulu pernah beli ases, sempat turun juga, terus sekarang udah cuan segitu. Ya, jadi pengen ngikut, cuman sekedar ngikut ASII-nya aja, atau Sidonya aja, atau saham apapun itu. Aku saranin sabar, jangan buru-buru cuman asal nyontek, tapi kamu mesti benar-benar ngerti resikonya. Dan kamu mesti benar-benar ngerti ilmunya. Kenapa? Aku kasih tahu ya. Konsekuensinya value investor itu sebenarnya ngadepin floating loss. Nah, floating loss itu apa sih sebenarnya? Floating loss itu adalah kerugian yang belum terrealisasi. Jadi ketika aku beli hardware waktu itu aku sempat pernah mengalami kerugian sampai kalau nggak salah 14-20%. Demikian pula ketika aku investasi ICBP di portfolio yang lain, mungkin di lain kesempatan aku akan share buat tujuan edukasi, aku sempat mengalami value trap. Yang disebut dengan value trap tuh aku pernah mengalami. Maka dari itu sekarang aku combine strateginya tuh pakai strategi super trader meskipun aku investing biar nggak terlalu lama mengalami value trap itu. Jadi value trap tuh artinya valuasi udah murah, harga saham tuh masih turun terus. Valuasinya masih makin murah terus. Jadi kamu kalau lihat sekarang Astra International tuh dia sekarang valuasinya tuh udah di bawah standar deviasi -1. Ini kondisi yang sama seperti ketika aku dulu beli S Hardware di 2022 yang pas kitaran harga 520 itu dia juga standar deviasinya di bawah. Bahkan standar deviasi ases waktu itu tuh mendekati valuasi standar deviasi -2. Saham-saham kayak gini yang aku suka untuk value investing dan pastinya melihat fundamental perusahaan. Dan bicara soal fundamental ini ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi memang mindsetnya beda sama trader. Trader suka yang trennya naik, tapi kalau pas lagi value investing, ya kita cari saham yang lagi terdiskon, pastinya pas lagi terdiskon itu dia lagi kena satu sentimen yang agak-agak negatif gitu loh. Waktu itu S Hardware kayak orang-orang pada ih gitu kan. Tapi ya singkat cerita di portfolio aku sampai hari ini aku post itu ya berbuah cukup bagus. Aku cuan 55%-an dan masih floating. Sedangkan teman-teman di MVest ada yang cuan sampai 90%, bahkan sampai 100% mungkin. Demikian pula dengan Sido ini, aku juga baru nabur nih. Bahasanya baru nabur ya. Kenapa? Karena belum berbuah gitu. Jadi Astra aku masih ada minus sekitaran kayaknya 8%-an. Dan Sido muncul ini baru ya masih BEP lah. Keuntungan atau kerugiannya tuh masih sekitar 0, sekian persen per hari ini. Aku bikin video tanggal 16 Februari 2024. Aku juga mau komentarin nih, ada yang bilang hari ini saham ASII, PTBA hijau dikit nih, kemarin merah. Semangat, semangat ngeholdnya. Aku mau kasih tahu ya bahwa investasi itu bukan cuman modal semangat, bahaya banget kalau cuman modal semangat. Jadi selalu ada alasan di balik setiap action dan kita mesti tahu alasan itu kenapa kita buy, kenapa kita hold, kenapa kita jual. Kalau sampai kita kelewatan jual satu saham dan sahamnya itu terlanjur turun, apa antisipasinya?
yang sebaiknya dilakukan. Pernah nggak saya mengalami itu? Pernah dong. Aku share di video yang lain ya nanti. Nah, kalau kamu pengen tahu nih gimana aku mengkombinasikan antara value investing dengan cara membaca timing investasi dengan strategi super trader, langsung aja cus di sini ya, lihat basicnya atau lihat previewnya dulu, gratis kok pakai kode promo ini. Jadi ada webinarnya, lihat di URL ini atau di barcode ini untuk tanggal terdekat ya. Ya, cuan banyak nggak ada gunanya dong kalau belinya dikit. Pamerin dong nominalnya. Aku setuju banget itu. Dan maka dari itu, portfolio design atau money management itu menjadi satu topik yang menurut aku tuh sakral banget dan paling sering aku bahas baik di Super Trader maupun di MFast. Ya, tapi kalau pamerin nominal, aku kayaknya mikir-mikir dulu deh. Kenapa? Karena pamerin nominal itu efeknya ada dua. Yang pertama, bikin orang yang di bawah itu jadi overwhelmed. Yang kedua, bikin kita ya di atas itu pasti banyak orang yang punya yang lebih banyak ya. Kan dilihat sama yang di atas tuh kayak, ih, lu baru punya duit segitu aja tuh udah pamer, udah flexing gitu loh. Jadi aku sebenarnya nggak nyaman untuk memamerkan portfolio, tapi karena aku didorong teman-teman dan sifatnya untuk edukasi, aku share dalam bentuk percentage. Jadi kalau dalam bentuk nominal mungkin kalau kamu teman dekatku kali ya, atau mungkin one day di komunitas MVest, MVestak, maybe aku akan share untuk tujuan edukasi juga gitu. Dan ada juga yang komen di sini bilang, kasih lihat dong nominal investasimu berapa buat pembuktian nih. Nah, aku mau share satu mindset investasi dan trading yang sangat penting sekali. Banyak orang yang masuk ke pasar saham dan menjadi addicted di dalamnya, terlepas dari dia untung maupun rugi, itu sebenarnya karena dia kepengen pembenaran diri, kepengen pembuktian diri. Yang berbahaya dari behavior ini adalah kalau dia kepengen melakukan pembuktian diri, maka dia tidak akan bisa menerima keadaan ketika dia rugi. Dan dia akan merasa dijudge, merasa disalahin, dan itu membuat dia semakin tidak objektif dalam mengambil keputusan investasi. Mungkin yang udah pernah ngelewatin ini tahu rasanya gitu. Aku pernah ngelewatin ini juga. Jadi di awal-awal aku trading, bahkan aku mengajar, aku sangat senang sekali share. Jadi aku suka berdiskusi dan share. Di awal-awal juga ya ada beberapa orang yang ngejudge gitu. Dan sampai sekarang pun masih dijudge orang, baik kamu benar maupun kamu salah, apalagi kalau kamu lagi rugi gitu loh. Tapi sebenarnya yang aku pengen share buat kamu adalah penting banget bahwa kita bisa menerima kenyataan bahwa di saham ini nggak cuma untung, ada ruginya juga gitu loh. Kita nggak selalu benar, kadang bisa salah. Siapa yang paling benar? Yang paling benar Mr. Market. Nah, jadi yang paling penting adalah menjadikan trading dan investasi ini sebagai perjalanan kita dalam membangun aset, membangun kekayaan untuk tujuan yang lebih bagus, untuk tujuan yang lebih besar, dan fokus pada proses belajarnya. Kalau fokus pada proses belajar, semuanya jadi terasa menyenangkan dan tidak terburu-buru. Karena semakin terburu-buru hasil investasi dan tradingnya tuh semakin gak bagus. Jadi aku ngomong gini karena ya pernah mengalami. Nah, perlu nggak sih kita pisahin sekuritas untuk trading dan investing? Seperti yang aku bilang di awal, aku punya portfolio trading, aku punya portfolio investasi yang lain juga. Kenapa kayak gitu? Karena aku nggak suka kalau aku udah beli satu saham, terus average-nya tuh kayak diobok-obok gitu loh, harga average-nya. Dulunya harganya murah, terus aku beli lagi, harganya lebih tinggi, jadi harga yang lama tuh kayak berantakan gitu, jadi harga average-nya tuh naik gitu. Aku nggak suka itu. Kecuali kalau harganya masih sama-sama gitu. Jadi ya, harganya masih mirip-mirip, aku bisa beli di portfolio yang sama. Dan aku pisahin di akun yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Trading aku pisahin di akun yang berbeda. Helen, nggak takut ya sama pajak sharing portfolio gini. Aku laporin semuanya dan justru di saham itu sangat menguntungkan kita sekali. Kenapa? Karena pajaknya itu final. Nanti aku akan share di video-video yang berikutnya tentang bagaimana caranya pelaporan pajak di saham, tentang perpajakan di saham dan dividen dan sebagainya. Aku juga bakalan share di video berikutnya tentang bagaimana aku berinvestasi pada beberapa saham sampai portfolionya bisa blooming. Dan juga kalau kamu mau, aku mau share tentang Battle for Big Banks. Waduh, banyak banget nih yang mau di-share. Yang mana dulu dong? Tulis di komen ya. Jangan lupa kalau kamu pengen belajar strategi investasi dan trading aku, langsung aja daftar di sini. Ini yang buat investing, buat yang pemula dulu kalau kamu sama sekali belum pernah. Dan ini yang buat trading. Aku saranin dua-duanya ikut, tapi kalau kamu bingung banget yang mana dulu deh, yang investing dulu, yaitu yang ini nih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment this video.